Katanya cuma beberapa puluh yuan perlu, sampai segitunya. Sepeda saya. Kok bisa gini sih, cepat kejar. Berhenti kamu. Kok kamu bisa gini sih, bener banget. Mau kemana kamu? Siang-siang udah minum lagi. Setiap hari saya lihat muka kamu, dengar kamu mengeluh. Saya minum sedikit buat hilangkan stres, gak boleh ya? Benci. Saya bantu kamu. Bagaimana bisnis hari ini? Bisnis kecil-kecilan gini bagus pun gimana lagi? Kalau kamu mikirin saya cari kerja aja. Jangan bangun tidur langsung judi, habis judi langsung mabuk. Oke, suruh si cewek cariin saya di internet. Cariin yang gampang, yang santai. Kalau nggak saya gak bisa. Mana ada banyak kerjaan yang santai. Jual jagung ini santai. Kalau kamu rasa santai, suatu hari kamu ikut jualan sama saya. Sangu, berhenti kamu. Kamu curi dompet saya lagi. Kok bilangnya jelek gitu, siapa yang curi? Uang kamu kan uang saya juga. Lepas. Kamu lepas. Pergi kamu. Sangu, kamu balik. Itu uang sewa saya. Kamu ini gak bisa diandalkan. MA, kamu tahu gak hari ini? MA, kamu gak apa-apa. Apa yang terjadi? Uang yang saya dapat hari ini diambil lagi sama bapak. Beberapa hari lagi harus bayar sewa. Saya bingung harus gimana. Bapak kok gini lagi? Minum lagi, judi lagi, gak mau dengar nasihat. Jangan khawatir, besok saya temani kamu jual jagung. Sudah, MA, saya mau bilang sesuatu. Anak kamu hari ini jadi pusat perhatian. Pas nangkep maling. Kebetulan ada acara peresmian Jin Yutang. Waktu itu suasana kacau, semua orang panik. Hampir saja papa namanya jatuh ke tanah. Saya juga gak tahu kenapa. Tanpa sadar saya ulurkan tangan dan pegang papan itu. Kalau bukan saya, papan nama mereka pasti jatuh ke tanah. Jatuh dan hancur berantakan. Ada seorang wanita yang sengaja datang untuk berterima kasih padaku. Apa dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak, kalau saja aku tidak buru-buru mengejar pencuri. Mungkin dia pasti akan memuji putrimu yang cerdik.
dan bahkan mengajak kita makan bersama. Hanyan, kamu iri nggak? Iri apa? Keluarga mereka besar dan kaya raya. Tidak perlu bekerja keras. Tidak iri, mana ada susahnya. Asalkan ada ibu yang menemani. Aku adalah putri paling bahagia di dunia. Kita juga tidak akan selamanya miskin begini. Asalkan nanti aku sudah dapat kerja, aku akan ajak ibu dan ayah makan di restoran setiap hari. Sudah, Hanyan, waktunya sudah malam. Ibu mau ke kebun dulu untuk memetik sayur. Aku bantu ya. Halo, apa? Tempat kejadian. Ibu hati-hati ya. Apa yang ibu katakan sudah kamu ingat semua. Ibu. Ada orang. Jangan-jangan dia sudah meninggal. Ayo kita lihat apa yang terjadi. Hanyan, dia masih bernafas, cepat panggil ambulans. Bawa dia ke rumah sakit. Bos Wang. Bagaimana di sekitar mobil, tidak ditemukan orang. Polisi hanya menemukan tas ini. Bos Wang percaya Yinan pasti beruntung. Tidak akan ada masalah, jangan terlalu khawatir. Polisi masih mencari di bawah. Kalau ada kabar akan segera memberitahu kita. Kamu bilang anak Yinan ini. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Begitu ya, kita tambah banyak orang untuk mencari bersama. Yinan adalah satu-satunya anakku. Wang keluarga hanya punya satu penerus ini. Kerahkan lebih banyak orang dari perusahaan. Pastikan mereka menemukannya. Ya, cepat pergi. Oh. Siapa sebenarnya orang ini? Kenapa bisa jatuh di hutan dekat rumah kita? Di tubuhnya tidak ada dokumen apapun. Kita hanya bisa menunggu dia sadar baru tanya. Iya, ibu, lebih baik telepon dulu aja. Sudah larut malam. Kalau tidak, ayah tidak akan menemukan kita. Dia tidak akan mencari kita. Selama ayah punya uang. Dia tidak akan pulang selama 35 hari. Dia tidak akan pulang. Lebih baik dia tidak pulang biar aku tidak marah melihatnya. Kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu? Kepalaku pusing sekali. Ini di mana ya? Kamu pingsan di hutan dekat rumah kami, jadi kami membawamu ke rumah sakit. Siapa namamu? Kenapa kamu bisa pingsan? Siapa namaku? Aku tidak ingat. Aduh, kepalaku sakit sekali. Aduh. Hanyan, cepat panggil dokter, cepat panggil dokter, cepat. Kepalaku sakit sekali. Dokter. Kepalaku sakit sekali. Ini hasil CT scan otak pasien. Kalian bisa lihat ada sedikit pendarahan di sini. Meskipun tidak fatal,
Tapi ini mempengaruhi fungsi saraf otak, sehingga menyebabkan amnesia retrograde. Waduh Bu, dia kehilangan ingatannya. Di tubuhnya tidak ada identitas. Kita harus bagaimana? Mau bagaimana lagi? Dia pingsan di dekat rumah kita. Itu artinya kita punya hubungan dengannya. Jadi mari kita menampungnya sementara. Tapi kita tidak tahu asal-usulnya. Bagaimana kalau dia seorang kriminal? Kalian keluarga pasien. Kami bukan. Bukan. Baiklah, terlepas dari kalian mengaku atau tidak. Dia adalah keluarga kalian karena kalian yang membawanya ke sini. Kalian harus bertanggung jawab sampai akhir. Sekarang kondisinya cukup baik. Dia bisa dibilang selamat, tapi masih harus dirawat di rumah sakit. Selama waktu ini, dia harus ditemani oleh seseorang. Aku bilang si besar. Si besar. Ya karena kamu tidak ingat namamu. Dan tidak punya identitas di tubuhmu. Kami melihatmu sangat tinggi dan besar. Jadi aku dan ibuku memutuskan untuk sementara memanggilmu raksasa. Sekarang aku benar-benar tidak ingat apapun. Dokter mengatakan otakmu terluka. Kamu menderita amnesia retrograde. Yang berarti kamu kehilangan ingatan masa lalu. Amnesia retrograde. Maksudmu? Aku tidak akan pernah ingat siapa aku? Tidak. Dokter bilang beberapa orang seiring waktu, perlahan-lahan ingatannya akan kembali. Istirahatlah dengan baik, suatu hari nanti kamu pasti akan ingat. Bagaimana jika aku tidak pernah ingat? Jangan berpikir macam-macam. Aku dan ibuku akan merawatmu dengan baik. Kalian akan merawatku? Apakah kalian mengenalku? Lagi pula kalian tidak mengenalku, kenapa? Tidak ada alasan. Hanya saja kamu pingsan di hutan dekat rumah kami. Kami tidak bisa begitu saja membiarkanmu mati, kan? Betul. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Bagaimana kalau aku amnesia seumur hidup? Sudahlah, jangan terlalu banyak pikiran, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana aku harus memanggil kalian? Aku Hanyan Zhang Hanyan. Ibuku bernama Tian Ying. Bukan Ying dari burung elang tapi Ying dari bahasa Inggris, ingat ya. Sudahlah, jangan terlalu ribet, panggil saja Bibi, panggil Bibi. Sini minum air. Minumlah. Pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Raksasa di jalan tadi saat aku datang. Ku dengar Jin Yutang sedang mengadakan kontes penamaan anggur. Hadiahnya 10.000 yuan. Aku memutuskan untuk mencobanya. Anggur ini memiliki berbagai aroma. Ada aroma segar, aroma kecap, aroma beras, aroma phoenix, dan aroma wijen dan lain-lain. Air Quotu pada dasarnya memiliki kesegaran yang sederhana, tapi dengan proses fermentasi yang berbeda. Juga memiliki kehalusan dan kelembutan seperti Maotai, serta kejernihan dan kekuatan dari Lao Baigan. Ini seperti gabungan dua varietas unggul. Memberikan nama baru yang bagus sulit-sulit. Kamu terlihat sangat muda. Ternyata kamu cukup ahli soal minumannya. Jangan samakan aku dengan pemabuk. Aku cuma punya bakat alami. Sejak kecil kalau aku sudah mencicipi suatu minuman sekali, aku pasti bisa mengenalinya lagi. Bahkan ayam kecap Shaoxing. Aku bisa ceritakan asal-usul minumannya. Dan yang lebih hebat lagi, aku bisa minum 1000 gelas tanpa mabuk. Kamu hebat sekali ya. Kalau begitu pernikahanmu pasti meriah. Kalau orang lain menikah yang pria yang harus menahan minum. Kalau kamu menikah orang-orang yang akan menghormatimu dengan minuman. Kamu sendiri yang akan menanganinya semua. Tunggu. Kamu bilang tadi menghormat dengan minuman. Kenapa? Menghormat di pesta pernikahan ya. Aku jadi ingat nama minuman ini, kamu memang hebat. Tidak, aku harus segera menuliskannya, kalau tidak nanti lupa. Aku bilang apa sih kok sampai segitu hebohnya?
menghormat. Laporan untuk direktur uang kami sudah mencari seharian semalaman. Tidak menemukan apa-apa. Tolong perusahaan kirim lebih banyak orang. Ada apa ini dari kemarin sampai sekarang selalu mati? Kamu telepon Ming Wei tanya, apakah dia tahu keberadaan Yinan? Baik. Ayo. Ayo. Cepat masuk. Ayo duduk. Jangan sungkan duduk. Duduklah si tinggi, anggap saja ini rumahmu sendiri. Jangan sungkan, cepat duduk. Iya ayahku, tidak ada, kamu bisa tinggal dengan tenang. Sembuhkan dulu lukamu, kalau mau pergi baru pergi. Ibu kamu sambut dulu, aku akan merapikan gudang. Dia akan tinggal di sana. Baik. Duduklah, cepat duduk. Terima kasih. Si tinggi, oh iya. Uang ini adalah hasil dari menjual cincinmu. Kami sudah membayar biaya pengobatanmu, sisanya ini ambillah. Tidak tante, uang ini kamu simpan saja. Untuk bayar sewa. Bagaimana bisa, rumah ini kan tempat tinggal kami. Mana bisa kamu yang bayar sewanya, ambil. Jangan tante, kamu simpan saja. Bagaimanapun juga, kita tidak seharusnya mengambil uangmu. Simpan saja. Tenang, aku dan ibuku pasti bisa mengatasinya. Ini tidak enak, kenapa kalian begitu keras kepala? Kami bukan keras kepala, ini prinsip. Aku hanya ingin membantu sesuai kemampuanku. Kalian bahkan tidak membiarkanku membantu sedikit pun. Sudahlah si gede. Waktu itu kamu terluka dan pingsan. Kalau kami tidak menolongmu, kamu bisa mati. Siapapun juga pasti akan melakukan hal yang sama. Jangan berdebat dengan kami lagi. Baiklah, aku tidak bisa mengalahkan kalian. Ngomong-ngomong, aku ingin pergi ke tempat kalian menemukanku. Lihat apakah aku bisa mengingat sesuatu. Baiklah. Dulu kami menemukanmu di tempat ini. Bagaimana, ada yang kamu ingat? Si gede ingat sesuatu. Aku tidak ingat apa-apa, setiap kali mencoba mengingat kepalaku sakit. Sudahlah, jangan dipikirkan lagi. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Seperti kata pepatah, terburu-buru tidak akan membuahkan hasil. Terlalu banyak memikirkan. Bisa-bisa otakmu rusak. Otak ibu tidak akan rusakkan. Tapi setiap kali dia mencoba mengingat, kepalanya sakit sekali. Jangan memaksanya, mari pulang saja. Kita pulang yuk. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Aku sekarang tidak bisa bergerak sama sekali. Cepat, aku takut dia menggigitku. Cepat tolong aku, baiklah. Si gede, jangan bergerak, jangan sampai ular itu terkejut, jangan bergerak. Lalu bagaimana? Aku akan mencoba mencari cara. Pergi. Ibu. Pergi. Ibu, kamu baik-baik saja, ibu. Bibi baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Kita bantu dia pulang, kakinya terkilir. Terluka, ayo. Hati-hati. Ibu, ini salahku membuatmu terkilir. Ini kesalahan ibu sendiri, tidak bisa menyalahkanmu. Kalau mau menyalahkan, salahkan aku yang mengajak ke hutan. Hasilnya tidak ada yang bisa diingat. Masih membuat bibi terluka. Sudah. Kalian berdua jangan bicara apa-apa lagi. Aku tidak menyalahkan kalian, tenang saja.
Hanya saja kakiku ini sampai tidak bisa berjalan. Lalu besok, Hanyan mulai besok kamu harus berjualan sendirian. Ibu tenang saja. Aku sudah melihat cara berdagang sejak kecil. Aku bisa mengatasinya. Bagaimanapun juga kamu itu perempuan, ada beberapa hal yang kurang nyaman. Menurutku begini saja. Mulai besok aku akan menemani Hanyan berjualan. Setelah Hanyan mengajari aku semuanya. Ibu bisa kembali menemani Bibi bagaimana? Apakah baik-baik saja? Kamu mau membantu kami berjualan? Bagaimana mungkin aku enak hati menerima ini? Tidak usah merasa tidak enak, kalian sudah menyelamatkanku tapi tidak membiarkanku membalas budi. Sekarang adalah kesempatan terbaik untukku membalas kalian. Kalian harus setuju denganku. Tapi berjualan ini kan seni. Harus punya bakat, apakah kamu bisa? Aku hanya kehilangan ingatan, bukan bodoh. Apalagi kalau aku belajar dengan serius, tidak ada yang tidak bisa kupelajari. Jagung bakar keluarga kita sangat terkenal. Kamu ini tinggi besar, apa ingin mencuri ilmu ya? Ya, murid memberi hormat kepada dua guru. Kalau kamu bersedia bekerja keras, tentu saja kami bersedia mengajari. Aku punya ide bagus. Sekarang ada kamu yang membantu, mulai sekarang kita bisa antar pesanan juga. Kamu laki-laki jadi nggak usah takut ada yang nakal. Betul nggak? Betul nggak? Tidak masalah, ini ide bagus. Halo ya, ini aku. Kalau begitu besok tolong datang lebih pagi ya. Namaku Liu Chaifen, kalau sudah sampai telepon aku saja. Masa sih? Baiklah, aku pasti datang besok. Baik, terima kasih ya. Siapa yang menelepon tadi? Bagus sekali. Aku ikut acara penamaan anggur baru sebelumnya. Dan namaku dipilih, Bu. Kita punya uang untuk bayar sewa rumah. Apa acaranya kok dapat uang? Apa maksudmu, ceritakan pelan-pelan. Hanyan itu acara penamaan yang kamu ceritakan sebelumnya. Kamu terpilih. Apa maksudnya, aku masih belum paham. Bibi Hanyan ikut sebuah acara penamaan merek minuman baru, dia terpilih. Hadiahnya 10.000 yuan. 10.000 yuan. Hanyan, kamu hebat sekali. Mama, hati-hati. Lihat, aku senang sampai lupa kakiku sendiri. Mama, tadi mereka yang menelepon, menyuruhku datang besok untuk mengambil hadiah. Kita tidak perlu khawatir tentang masalah sewa lagi. Kamu istirahatlah dengan tenang. Aku punya ide. Apa yang terjadi? Besok mereka akan memberikan penghargaan, pasti ramai di sana. Kita akan berangkat pagi-pagi untuk berjualan. Aku akan mengambil hadiah sekalian mengajarmu berbisnis. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Shifu, kamu sangat pintar. Murid yang baik, nanti aku akan mengajarimu memanggang jagung. Aku akan mengajarmu dengan tanganmu sendiri besok berapa banyak bisnis. Tergantung nasibmu. Baik, murid patuh. Lima matang beri garam. Berhenti di sini, baik. Kita datang pagi-pagi benar-benar tepat, kalau tidak lebih lambat. Tidak akan ada posisi sebaik ini. Kamu lihat, di depan begitu banyak orang. Setiap orang memegang sebatang jagung bakar. Pemandangan ini sangat indah. Jadi, walaupun keahlianmu hebat, tanpa waktu dan tempat yang tepat tidak ada gunanya. Shifu sedang berbicara denganmu, kamu dengar tidak? Aku sedang melihat catatanku. Kenapa tidak bisa menemukan yang kamu katakan? Jagung dipanggang sampai berapa matang baru bisa dioles saus? 8 matang sudah berapa kali aku bilang. Kamu tidak ingat, sekali saja kamu lupa semuanya. Jangan pukul aku lagi walaupun kamu Shifuku. Kamu juga harus menghormatiku ya. Aku akan menyusun barang-barang.
Halo aku. Baik, aku akan segera datang. Jin Yutang menyuruhku datang untuk melapor. Baik. Warungnya aku serahkan padamu. Tidak masalah, serahkan padaku saat kamu kembali. Jagung sudah habis terjual. Mener Ruohua, setiap bagian harus diperiksa dengan teliti. Halo. Oh, kamu ya? Ya, aku juga nggak nyangka bakal terpilih. Mungkin ada sedikit keberuntungan dari acara peresmian itu. Sampai aku kebetulan keterima. Selamat ya buat kamu. Nanti kita bakal mendandani kamu seperti pengantin buat acara promosi kita. Kamu tinggal ikuti arahan dari staf kita aja. Aku harus dandan kayak pengantin. Lihat nama minuman kita aja kamu yang kasih. Kamu juga dapat banyak hadiah uang. Harusnya kamu mau bantu kita buat promosi dong. Iya. Kalau gitu kamu bisa ke ruang dandan di sebelah sana. Nanti ada yang bakal dandani kamu. Oke, aku duluan ya. Nanti ketemu lagi. Gimana, udah selesai dandan? Oh, kamu toh ngapain kamu di sini? Aku penerus keempat Jin Yutang, harusnya aku di mana dong? Oh, gitu ya. Selain itu hari ini, kita berdua jadi pasangan buat acara promosi ini. Menurut kamu ini bukan kebetulan ya? Ini namanya jodoh kali ya? Kamu pengantin prianya? Iya betul, ini namanya rezeki beruntunkan. Maaf ya jadi merepotkan kamu. Ngapain minta maaf sih? Ini kan pengantin aku, kamu harus lebih serius dandaninnya. Biar pas tampil di panggung nanti. Semua temen cowokku pada iri sama aku. Tenang aja. Mas, tolong jangan terus-terusan bilang kalau aku ini pengantin kamu. Hari ini aku cuma bantu acara promosi aja. Tahu kok. Hari ini cuma buat bantu promosi aja kan. Tapi besok-besok siapa tahu. Besok-besok? Iya dong. Jangan-jangan kita berdua cocok di panggung. Nanti kamu beneran nikah sama aku. Dandanin yang cantik ya. Jagung bakar enak, ayo beli. Satunya 3.000, satunya 3.000. Jagung bakar enak. Aku mau satu. 2, Mbak mau beli jagung nggak? Oke, dia ngajak aku nih. Antri dong, dia ngomong ke kamu. Tapi matanya ngelihat aku nggak lihat ya. Udah deh, ngelihat kamu emang ada yang bagus. Kamu yang bagus-bagus banget sampai ke langit. 2 cewek cantik, jangan bertengkar dong kalian, model ya. Bukan. Bukan model kok bisa kurus banget, kurus kayak kertas. Bikin kasihan ngeliatnya. Iya, aku juga ngelihatnya kamu jeli banget. Gini aja deh, kalian gak ada masalah berat badan. Beli 2 jagung yuk, makan lebih banyak. Oke, kamu yang ngatur. Beli 3, boleh foto bareng nggak? Gak masalah, foto berapapun boleh. Sebentar lagi langsung matang. Apa ini? Peluncuran minuman baru. Iya, peluncuran minuman baru beneran. Beneran yuk, ayo. Kalian semua udah siap belum? Udah siap, tenang aja. Oke. Manajer semuanya udah siap. Bisa mulai kapan aye? Oke, kalau semuanya udah siap. Kita mulai sekarang yuk. Ayo naik, ayo. Kuoyong, ayo. Ayo kita lihat. Iya. Peluncuran produk baru. Nenek kok bisa datang? Kakek sendirian di rumah sakit, nggak apa-apa. Kakek kamu memang sakit. Tapi dia masih ingat acara ini. Pengen bawa tempat tidurnya ke sini. Kamu bilang aku nggak lihatin gimana? Ibu tenang aja. Chai Fen sekarang udah jago. Semua karena kamu dan ayah. Tenang aja, nggak bakal salah. Lihat yuk, ayo. Ayo nenek, lihat semuanya udah siap. Banyak banget. Para tamu undangan peluncuran minuman baru Jin Yutang. Peluncuran minuman Honghua Chi sekarang dimulai. Tepuk tangan sambut perwakilan generasi ketiga keluarga Liu, Mr. Liu Jin Chen. Oke.
Halo semuanya. Pertama-tama saya mewakili ayah saya Chairman Liu Jing untuk mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Ayah saya sedang sakit jadi nggak bisa datang. Tapi kalau dia tahu ada banyak teman di sini, di tengah kesibukan, meluangkan waktu untuk menghadiri peluncuran kami, dia pasti sangat senang. Baiklah ya. Perhatikan baik-baik. Temukan dia dan hancurkan dia dengan segala cara. Tuan, Nona silakan cicipi. Terima kasih sama-sama Nona silakan cicipi, terima kasih. Coba dulu. Nak coba minum dan rasakan. Silakan beberapa tuan mencicipi. Ini varian baru kami. Anggur ini harum sederhana halus dan kaya. Sungguh membutuhkan banyak usaha untuk mengembangkannya. Silakan cicipi jika suka. Bisa ambil di meja depan ayo. Ini untukmu cicipi. Ayo. Silakan cicipi anggur kami. Air ini sangat panas, kamu baik-baik saja. Nak terima kasih ya. Tidak apa-apa. Mene Ruohua. Suruh mereka datang siap untuk mulai baik. Semua sudah siap. Baik yang perempuan ke kanan, yang laki-laki ke kiri. Baik. Sudah. Tunggu sebentar, kamu pasti akan menggandeng tanganku. Silakan pasangan baru kami masuk. Orang Tionghoa sejak lahir tidak bisa lepas dari kata kebahagiaan. Prestasi pribadi, pernikahan, perayaan, melahirkan anak. Semuanya adalah kebahagiaan dan yang paling utama adalah pernikahan. Benar-benar kebahagiaan yang berlipat ganda. Karena itu Jin Yutang secara khusus mengundang 15 pasangan baru untuk menjadi saksi penamaan anggur baru Honghua Chi. Semoga mulai dari sekarang, setiap ada pesta pernikahan pasti ada anggur Honghua Chi. Keberuntungan ganda, pernikahan ganda. Kenapa dia? Bagus. Ya, waktu itu Nona ini yang membantu menopang plakat Jin Yutang. Tampaknya Nona ini memang punya hubungan dengan Jin Yutang. Sekarang silakan Direktur Pemasaran Jin Yutang, Nona Liu Chaifen naik ke panggung. Terima kasih semuanya. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Selamat kepada pengantin hari ini. Dan juga, marilah kita sambut pencipta nama anggur baru kita. Nyonya Zhang Hanyan silakan naik ke panggung. Di sebelah saya ini adalah pencipta nama anggur baru kita. Anggur Honghua Chi, Nyonya Zhang Hanyan. Hanyan, bukannya kamu pergi ambil hadiah kok malah jadi pengantin? Kalau kamu mau cowok ganteng, aku juga bisa jadi pengantinmu, kamu cuma beli 2 jagung darinya. Mau jadi pengantinnya jangan mimpi. Cowok ganteng, tungguin aku setelah jual jagung kita kencan ya. Aku bilang ya, aku belum pernah punya pacar. Aku yang lihat dia duluan, kamu lihat duluan gimana. Aku juga suka dia. Baiklah, jangan ribut, jagung kalian sudah siap. Terima kasih. Kita ucapkan selamat kepada Nyonya Zhang Hanyan yang berhasil menang dari banyak pesaing dan mendapatkan hadiah besar kita. Selanjutnya, kita persilakan generasi ketiga dari Jin Yutang, Tuan Liu Jin Cheng dan Nyonya Tang Hui Min, untuk memberikan penghargaan. Silakan. Terima kasih. Nyonya Zhang, kamu sangat cantik. Nyonya Tang, kamu juga cantik. Kamu kaya tapi tetap elegan. Aku harap suatu hari aku bisa seanggun kamu. Lihat. Yuping, lihat semua baju ini. Kamu suka yang mana? Ini. 3 ini aku suka.
Mama belikan untukmu. Yuping. Sebentar lagi Mama Papa pergi ke pesta. Kalian berdua di rumah saja. Jangan pergi kemana-mana, dengar ya. Aku tahu kalian harus cepat pulang ya. Dan aku mau coklat. Aku mau yang ada kacangnya. Aku suka coklat Mama belikan untukku. Baik, Mama pulang belikan banyak-banyak. Ah, Ya, ayo cium. Yuping. Kamu Yuping kan? Aku. Mama akhirnya menemukanmu, Yuping. Aku akhirnya menemukanmu. Yuping, Yuping. Mama. Yuping. Nyonya Tang, apakah Anda salah orang? Yuping, Mama sudah lama mencari kamu. Yuping. Huimin, sudah. Jing Cheng, dia itu Yuping, kamu tidak melihatnya. Selamat Nyonya Zhang. Dia itu Yuping. Kamu ngapain cepat turun? Yuping. Kamu bilang apa maaf? Ayo cepat turun pelan-pelan. Apa yang terjadi? Lihat-lihat, apakah kakak ini gila? Sudah. Duduk. Sudah, jangan menangis. Kamu bilang Yuping sudah hilang bertahun-tahun. Kamu seharusnya keluar dari bayangan itu. Kamu bilang bagaimana aku bisa keluar? Yuping adalah anak kandung kita. Selama bertahun-tahun aku memikirkannya setiap hari. Kamu tahu betapa menderitanya hatiku. Aku tahu. Tapi kamu tidak bisa menganggap Nyonya Zhang sebagai Yuping. Kamu bilang kamu memeluknya sambil menangis dan berbicara. Aku lihat dia ketakutan. Aku tidak tahu kenapa begitu melihatnya. Aku merasa ada kedekatan yang tak terungkap. Dia seperti Yuping keluarga kita. Kamu tidak merasa begitu? Kamu ini terlalu rindu. Sudah, acaranya sudah selesai. Cepat bersih-bersih, kita masih harus ke rumah sakit melihat ayah. Itu Yuping. Sudah, ayo pergi. Semuanya acara kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasinya, semoga kedepannya terus mendukung Jin Yutang. Terima kasih. Cowok, kamu ada waktu tidak? Maaf, jagung saya sudah habis. Nonton film yuk, ayo nonton film. Tidak, terima kasih, saya harus beres-beres, masih sibuk. Makan bersama yuk. Makan harus makan kan, iya, ayo. Tidak perlu, terima kasih. Ayo, jangan malu-malu. Ayo kita pergi di depan sana. Jangan tarik-tarik aku masih sibuk, jangan. Aku benar-benar nggak ada waktu. Yuk kita pergi bareng. Jangan pegang-pegang aku. Oke, aku mau tutup dagangan. Gede-gede. Jangan sungkan-sungkan. Aku perkenalkan. Ini pacarku. Kamu punya pacar? Kenapa nggak bilang dari tadi? Benar-benar nggak seru, ayo pergi-pergi. Dah lain kali datang lagi ya, enggak. Kapan aku jadi pacarmu? Untung kamu balik, kamu nggak lihat mereka nempel terus sama aku. Kamu menyelamatkanku. Nempel terus sama kamu berarti kamu laku ya? Baru tahu emang dari dulu aku laku. Oh ya, aku kasih kejutan. Kamu dapat uang segitu banyak? Aku kasih tahu semua jagung, tinggal 2 ini, 1 buat kamu, 1 buat aku. Aku jual semua jagung cuma modal muka ini. Malam ini kita traktir mama kamu makan malam. Siapa yang traktir siapa sih? Kamu ngerti nggak? Tapi menurutku kamu masih punya rasa hormat. Ya udah, kita janji mama kamu. Makan malam yang enak. Oke murid, tutup dagangan. Baik Pak Guru, tutup. Dompet. Ini. Kok bisa dapat uang segitu banyak hari ini? Iya dong, ini semua berkat si gede.
Mama nggak tahu dia jual semua jagung kita. Benarkah? Ada apa? Lupa apa? Aku lupa. Kita harusnya bawa semua jagung biar bisa jual lebih banyak. Dasar kamu ini. Jangan serakah begitu dong. Orang harus belajar bersyukur, ngerti nggak? Gede hari ini berkat kamu. Bu, jangan bilang begitu. Hari ini aku beruntung banyak orang. Kok tiba-tiba rendah hati? Tadi kamu bilang modal muka ganteng. Emang dari dulu ganteng. Oh ya, Bu, karena dagangan laku aku mau siapin lebih banyak. Jagung buat besok kalian ngobrol aja dulu. Orang besar ini benar-benar penolong yang baik. Bagaimana jika suatu hari dia tiba-tiba ingat masa lalunya? Selain uang jagung ini masih ada lagi. Ada lagi ini. Aku hampir lupa masih ada bonusnya. Dengan uang ini kita bisa bayar sewa rumah. Iya ya, aku kok bisa lupa hal ini. Hanyan itu pabrik mana sih? Cuma bikin nama aja kok bisa dapat uang segitu banyak. Itu dari Jin Yutang Winery. Jin Yutang. MA kamu nggak lihat tadi? Suasananya benar-benar ramai banget, sesak nafas. Tapi ada satu hal yang aneh. Apa itu? Itu pemilik generasi ketiga Jin Yutang. Pas ngasih hadiah ke aku tiba-tiba nangis. Kamu Yupingnya? Aku. Akhirnya aku menemukanmu, Yuping. Akhirnya aku menemukanmu. Akhirnya aku menemukanmu, begitulah. Aku pikir jangan-jangan dia agak bermasalah secara mental. Karena kan anak perempuannya jelas-jelas berdiri di sampingnya. Bilang dia salah kenal juga nggak masuk akal. Lalu gimana? Nggak ada apa-apa. Lalu si pemilik itu langsung menariknya pergi. Aku cuma merasa agak aneh aja. Tapi ini juga urusan keluarga mereka. Aku juga nggak pantas banyak tanyakan. Hanyan, mulai sekarang, jangan lagi ketemu orang-orang dari Jin Yutang Winery. Kenapa? Nggak ada apa-apa. Aku cuma mikir mereka itu orang-orang kaya. Kita juga nggak bisa hidup kayak gitu. Jangan iri sama orang lain. MA, kamu ngomong apa sih? Kok kamu ngomong kayak gitu tentang aku? Kenapa aku harus iri sama orang lain? MA, aku cuma butuh kamu. Selama kita bisa hidup bersama kayak sekarang. Hari apapun jadi hari yang baik. Hanyan, kamu benar-benar nggak mau jadi anak Jin Yutang ya? MA, kenapa kamu selalu nanya pertanyaan bodoh kayak gitu? Rumah kita ini ada apa yang nggak baik? Iya, Bapak memang suka minum. Tapi aku yakin suatu hari nanti dia pasti akan berubah. Keluarga kita ini adalah keluarga terbaik di dunia. Aku juga nggak mau jadi anak orang kaya. Ayo. Maling-maling. Salah paham, salah paham. Kamu berhenti dulu. Bukan salah paham. Kamu berhenti dulu. Jangan pukul, berhenti dulu. Jangan-jangan dengar dulu penjelasanku. Kamu berhenti dulu. Jangan pukul, dengar dulu penjelasanku dong. Kenapa di luar ribut banget sih? Jangan pukul, jangan pukul. Ayo lihat. Penjelasan apa? Aku lihat sendiri kamu lari masuk ke ladang kita. Aku lihat kamu mau lari kemana si maling. Ayah, Tante-tante. Apa-apa-apa.
Sopan banget manggilnya tante-tante. Kamu siapa sih? Kita panggil dia Gede. Gede banget. Beberapa hari lalu aku sama Hanyan di hutan kita. Lihat dia pingsan di situ terus kita bawa ke rumah sakit. Dompet. Ternyata dompet yang aku ambil itu dompetnya Gede. Hilang ingatan. Dia ini hilang ingatan. Kenapa bisa sampai di rumah kita? Dia nggak tahu siapa dirinya, nggak ada identitas sama sekali. Mau kemana lagi ya udah kita bawa aja ke sini. Sekalian bisa bantu kita jual jagung. Aku ngerti sekarang. Kamu si Gede ini bikin istriku sama anakku sibuk melayanimu ya. Dibawa ke rumah sakit terus dibawa ke sini. Berarti kamu berhutang budi sama keluarga kita dong. Ayah Gede ini bayar sendiri biaya rumah sakitnya. Terus dia kesini juga udah bantu panen jagung, jual jagung. Masa iya dia yang berhutang budi sama kita? Kita yang berhutang budi sama dia. Jangan ikut campur. Ayah mau gimana? Aku aja belum apa-apa sama dia. Jangan. Paman Zhang, kamu benar, aku yang bikin repot kalian. Saya berhutang budi besar pada kalian. Si Gede. Kamu memang tahu diri dan punya hati. Tidak seperti si pengangguran itu. Kamu ngomong apa sih? Ayo sini, ayo sini. Keluar, ayo. Anak ini badannya lumayan ya. Biar dia kerja buat saya, uangnya buat saya semua. Saya belum kasih tahu dia di mana dokumennya. Ya sudah begitu saja. Kamu lihat, kamu memang gede. Tapi nyali kamu kecil sekali. Kamu bisa minum alkohol. Kamu ngapain sih? Dia ikut kalian jual jagung itu sia-sia. Ayo ikut saya jual barang. Kamu mau dia ikut kamu buat apa? Cari uang banyak. Kalian bisa nggak? Kamu bisa ngantar barang. Saya nggak tahu. Lalu bagaimana pakai kamu? Paman Zhang gimana? Ya sudah, biar dia jadi kuli angkut saja. Dibayar per barang. Sebentar lagi langsung kerja. Jangan. Kamu bilang kuli angkut bayarannya berapa? Paling nggak 500-600 lah. Di sini kamu yang pegang kendali. Kamu mau kerja nggak? Kerja. Kamu namanya si Gede ya? Ya. Sebentar lagi langsung kerja. Cari Pak Liu ya. Ya. Saya ini. Ya sudah begitu saja. Terima kasih ya. Kamu lihat apa? Kamu nggak bisa nyetir, jangan sok jago. Kamu pelan-pelan nyetirnya. Sobat, pelan-pelan. Pelan-pelan. Tolong.
Paman Zhang. Gimana? Rasanya lebih buruk daripada mabuk. Bos, mobil ini performanya bagus. Tapi roda depan kiri ada suara poros, penggeraknya perlu diperiksa. Hebat, skill mengemudimu bagus. Bagaimana Bos Wang? Orang besar yang saya rekomendasikan bagus kan? Bisa-bisa. Kalau begitu siang ini, kamu harus mentraktir saya minum 2 gelas. Masalah kecil. Paman Zhang. Bagaimana bisa tidak, kamu bagaimana? Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Asalkan Bos Wang puas. Bos Wang, saya serahkan dia padamu. Nanti dia akan membantumu mengangkut barang. Uang yang dihasilkan, semuanya diserahkan padaku. Orang besar, kamu harus rajin bekerja nanti. Tidak masalah, tidak masalah. Bagus sekali sudah disepakati. Bagaimana orang besar? Kalau begitu sudah diputuskan. Ayo makan lebih banyak. Baik-baik, Ayo makan lebih banyak. terima kasih. Orang besar makan lebih banyak. Taruh di sini, besok harus menyetir. Masih harus memindahkan barang kerja lebih banyak. Cukup. Kenapa kamu membuat orang besar bekerja begitu banyak? Ayah, bagaimana bisa kamu melakukan ini? Bagaimana bisa kamu menyuruh orang besar melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Dia baru saja keluar dari rumah sakit, kondisinya belum stabil. Bagaimana jika terjadi sesuatu? Bicara apa sih, ambil minumannya. Ayah, Orang besar sendiri, tidak keberatan kenapa kalian repot-repot. tapi tahukah kamu, sekarang dia amnesia dan tidak bisa menemukan keluarganya. Apa yang kamu lakukan ini seperti menambah masalah. Kalian para wanita, hanya perlu mengurus makan. Urusan pria, jangan kalian campuri. Hanyan tidak apa-apa. Lagi pula saya tidak punya tempat untuk pergi, saya bisa membantu keluarga menghasilkan lebih banyak uang. Ini juga bagus, jangan bicara lagi. Lihat, dengarkan. Orang besar sendiri yang bilang kan. Saya tidak bicarakan. Nanti jangan bilang saya memaksanya lagi. Orang besar, kamu benar-benar tidak boleh melakukan ini. Mengemudi dan mengangkut barang itu melelahkan. Apalagi kamu baru saja keluar dari rumah sakit. Kalau terjadi sesuatu ini bukan main-main. Jangan khawatir, aku bisa mengemudi dengan baik. Dan dengan adanya mobil, aku bisa mengantarmu berjualan. Kamu tidak perlu terlalu lelah. Tidak apa-apa, makan saja. Bibi Paman Zhang makan. Makan. Makanlah. Apa yang terjadi denganmu ini? Mobilnya kenapa sampai hancur begini? Bagian bumpernya kemana? Bos, tentang bumpernya izinkan saya menjelaskan. Apa yang mau dijelaskan, kamu baru bekerja beberapa hari. Sudah membuat mobil saya seperti ini. Waduh, mobil ini baru dibeli kurang dari setahun. Bos, maaf, Anda benar, ini kesalahan saya. Bagaimana kalau begitu, tunggu saya dapat uang, saya akan ganti. Masih harus menunggu kamu dapat uang untuk mengganti. Sampai saat itu saya tidak tahu berapa mobil yang akan kamu hancurkan. Sudahlah, kamu pulang saja. Pulang, bos, bagaimana bisa begitu? Menabrak mobil adalah kesalahan saya, seharusnya saya yang mengganti. Tentu saja kamu yang harus mengganti. Mobil yang hancur seperti ini, setidaknya 10.000. Gaji kamu beberapa bulan ini tidak cukup untuk mengganti. Saya anggap saja saya ketiban sial. Saya tidak mau, kamu juga tidak perlu datang lagi. Pergilah. Bos, ini tidak bisa, maaf, saya minta maaf. Saya tahu ini kesalahan saya. Berikan saya kesempatan lagi. Berapa banyak mobil yang saya punya untuk kamu tabrak? Sudahlah, saya tidak sanggup mempekerjakanmu. Saya sibuk, kamu pergi saja, maaf. Bos. Bos. Kamu sudah kembali, mau makan jagung baru dipanggang. Ada apa? Bukannya kamu mengantar Liu Xiang pulang?
lalu mampir untuk mengambil biaya perbaikan mobil. Siapa yang mengganggumu? Bukan Liu Chaifen itu lagi yang menyusahkanmu. Tidak mau mengganti uang ya? Bukan, dia sudah mengganti. Lalu berapa yang dia ganti? 10.000. Benarkah? Tidak mungkin kalau dia mengganti rugi. Tidak mungkin. Kalau dia mengganti rugi, kamu harusnya senang dong. Lihat alis kamu yang mengerut itu bisa menjepit lalat mati. Dan sekarang ini kamu harusnya pergi mengangkut barang. Mobil kamu mana? Aku kasih tahu ya, jangan salahkan aku. Tidak mungkin, cepat katakan. Dia sudah mengganti rugi tapi uangnya diambil ayahmu. Kok ayahku bisa begitu ya? Jadi kamu tidak punya uang untuk memperbaiki mobil? Iya, makanya bos memotong gaji saya. Dan menyuruh saya pergi. Kok ayahku selalu begitu ya? Uang apa yang bisa diambil, uang apa yang tidak bisa diambil? Dia kok tidak bisa membedakan ya? Kamu jaga ya, aku akan cari dia untuk berdebat. Jangan cari dia dong, bagaimanapun dia ayahmu. Apalagi pekerjaan ini dia yang memperkenalkan ke saya. Aku dipecat pasti dia malu, jangan cari dia. Yang aku khawatirkan sekarang bagaimana aku bisa mencari pekerjaan baru. Jalan itu tidak ada yang buntu kok. Kalau sekarang kamu tidak ada kerjaan, bantu aku jual jagung saja. Kamu tampan, semua cewek suka sama kamu. Cocok jadi maskot. Di sini untuk menarik pelanggan. Kamu masih ada waktu bercanda sama aku. Lagi pula kaki tante juga sudah hampir sembuh. Kita bertiga jaga warung jagung kecil. Kayaknya kurang baik juga. Lihat kamu, aku tidak menyuruh kamu jual jagung seumur hidup. Kamu orangnya baik dan rajin bekerja. Besok mungkin sudah dapat kerjaan, masih khawatir apa? Kamu benar-benar berpikir begitu? Aku benar-benar berpikir begitu. Kalau begitu, kalau aku dapat kerjaan, hal pertama yang aku lakukan adalah mentraktir kamu makan besar. Terima kasih sudah percaya padaku. Ayo semangat, tos dulu. Cepat kerja ya, oke. Ayo jagung bakar enak. Pasti habis makan mau lagi. Kamu lebih keras sedikit. Ayo datang jagung bakar enak. Ayo beli. Jagung ini besar. Dulu aku dan ibu tidak pernah habis jual. Kamu datang, jagung cepat habis terjual. Jual beberapa jagung saja kok bangga. Aku akan segera memberitahumu. Apa artinya murid melampaui gurunya? Aku janji akan membuatmu hidup enak selamanya. Kalau begitu, berarti kamu adalah bintang keberuntungan dalam hidupku, Zhang Hanyan. Tentu saja sejak kamu menyelamatkanku saat itu. Nasib kita berdua sudah ditakdirkan. Selama aku ada di sisimu, kamu pasti akan bahagia. Apa yang kamu katakan? Kayak lamaran aja, nggak malu ya? Aku nggak bermaksud melamarmu. Ngerti, aku orangnya lapang dada, nggak akan mempermasalahkan. Aku cuma bercanda, ngapain kamu serius? Jangan-jangan kamu beneran marah ya? Nggak, siapa yang marah sama kamu? Ada apa nih, mobilnya kok nggak jalan? Mas, mobilku nggak bisa nyala. Tolong bantu dorong mobilku ya. Oke, nggak masalah. Terima kasih ya. Sendirian bisa nggak? Sendirian mana bisa, kamu kan kuat banget. Ayo bantu. Gimana ngedorongnya? Ayo. Dorong aja pakai tenaga. Oke. Pakai tenaga cepat-cepat. Kamu ngapain? Cepat-cepat. Pakai tenaga. Pakai tenaga. Om, rem tangan udah turun belum? Kok berat banget mobilnya? Maaf, masih gigi. Ayo jalan. Jalan-jalan. Terima kasih banyak buat kalian berdua. Kalau bukan karena bantuan kalian berdua hari ini, aku nggak tahu harus ngapain.
Gak usah sungkan, cuma bantu-bantu aja. Iya juga. Kalau gitu kalian tunggu dulu ya. Iya berdiri yang bener. Terus gimana? Aku mau fotoin kalian buat kenang-kenangan. Kalau gitu maaf ya. Nggak apa-apa, berdiri yang bener ya. Santai aja, oke siap. Senyum dong. Cowok cewek kalian berdua cocok banget. Lihat mereka pasti pacaran. Lihat mereka cocok jadi suami istri. Kebetulan saya kerja di fotografi pernikahan ini, kartu nama saya. Nanti kalau mau foto pernikahan, jangan lupa cari saya ya. Nanti saya fotoin kalian dengan baik. Dan harganya pasti lebih murah dari toko lain. Kami bukan pacar. Nanti kalau fotonya sudah jadi kalian ambil di toko saya ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Sampai jumpa. Ada yang salah nih. Saya cocok jadi suami istri sama kamu ya, lihat dulu. Kamu ngapain, siapa yang cocok sama kamu? Saya bercanda, kamu serius ya? Tidak lucu, saya juga bercanda. Mama. Mama, kakimu belum sembuh, kenapa tidak istirahat? Tidak apa-apa. Tiduran di kasur terlalu lama pinggang jadi sakit. Gerak-gerak biar cepat sembuh. Yang besar, mobilmu mana? Ayahmu itu benar-benar tidak bisa ditolong. Uang buat perbaiki mobil saja diambil. Sekarang malah bikin masalah di rumah sendiri. Bikin yang besar kehilangan pekerjaan juga. Yang besar, Liu Caifan bikin masalah besar itu. Keluarganya marah tidak sama dia. Kayaknya tidak. Mama tanya ini kenapa? Mama begitu peduli sama Nona Liu ya? Tidak kok, Mama cuma tanya-tanya saja. Saya mikir, pekerjaan yang besar hilang karena ayahmu. Sekarang cari pekerjaan susah. Gimana ini? Bibi jangan khawatir. Lagi pula ini karena saya tidak hati-hati. Jadi bikin banyak masalah. Lagi pula saya kuat. Saya pasti cepat dapat kerjaan bagus kan? Iya, kita harus percaya sama dia. Iya Bibi, besok pagi saya cari kerja. Tidak akan merepotkan Bibi. Kamu yang besar kalau saja. Kamu tidak kehilangan ingatan pasti lebih baik. Kamu tidak perlu susah-susah sama kami. Lihat-lihat tanganmu ini. Bukan anak kita, lihat kulitnya halus dan lembut. Tante, kalau aku tidak kehilangan ingatan, aku tidak akan kenal kalian. Itu akan sangat disayangkan bagiku kan? Tidak tentu begitu. Mungkin kamu anak seorang bos tambang batu bara. Atau anak orang kaya. Hidup enak tanpa perlu susah payah. Mimpi kali kalau aku benar anak orang kaya, anak bos tambang batu bara. Aku pasti beli semua jagung di rumahmu. Kamu tidak perlu jualan lagi. Aku ingat kata-katamu, aku akan datang cari kamu. Aku bilang. Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu sudah lama pergi dari rumah, tapi tidak ada yang datang cari kamu. MA, jangan bercanda. Cina ini tempat yang sangat luas, susah untuk mencari seseorang. Tapi meskipun begitu, Dage, kamu rindu rumah tidak? Rindu, tapi tidak rindu susah diungkapkan. Setiap kali aku ingat kepalaku pusing. Tapi ya, yang harus diingat pasti akan ingat. Aku rasa aku baik-baik saja sekarang. Aku tinggal di sini. Ada tante yang masak untukku. Bisa jual jagung sama kamu.
Hidup kita seperti ini kan enak. Kamu makan apa sih, mulutmu manis sekali. Aku bicara jujur. Setiap kata dari hati. Aku suka dengar. Direktur kopi Anda. Baik. Laulin, ada kabar dari kantor polisi tidak? Ada kabar tentang Yinan tidak? Telepon sibuk dari pagi sampai malam. Tapi tidak ada kabar tentang Yinan. Yinan, kamu bilang Yinan ini anak. Dia bisa lari kemana ya? Direktur. Manajer umum ada pesan. Bilang. Besok hari pertama perayaan ulang tahun Mal. Bagian toko menyiapkan 10.000 kantong keberuntungan untuk menarik pengunjung. Manajer umum minta Anda datang ke Mal jam 10 pagi. Menjual kantong keberuntungan pertama sebagai upacara pembukaan. Sebagai acara pembukaan. Oke. Akhir tahun diskon besar 30 juta. Hanyan cepat keluar. Mama, kamu panggil aku ya? Cepat lihat ini, ayo. Perayaan ulang tahun Molwang. Pasti ramai orang. Kalau begitu besok kita taruh lapak jagung. Di dekat mall ya, bagus kan? Bagus, perayaan ulang tahun, ada hadiah belanja. Nanti pasti banyak orang. Betul juga. Di dekat mall pasti banyak toko. Aku juga mau lihat, siapa tahu bisa dapat kerjaan bagus. Kamu si pengikut, siapa bilang boleh ikut? Ayo biarkan aku ikut, please. Ayo biarkan aku ikut, ayo. Oke, biarkan aku ikut, ayo. Ayo. Kamu bantu aku cuci setiap jagung sampai bersih. Baru aku ajak kamu. Setiap jagung ini sudah bersih kok. Tidak, aku mau kamu sikat setiap biji. Sampai seputih gigi baru boleh. Gimana nyikatnya, kamu sikat dulu, lihat. Kamu muridku, aku gurumu. Jangan banyak bicara. Pelan-pelan lagi. Oke. Ayah? Chai Fen. Ayah? Ayah, kenapa semua minuman dibawa ke toko? Besok pagi langsung bawa ke mall saja. Waktu besok pagi sangat berharga. Jadi aku atur. Bawa dulu semua minuman yang mau dijual besok ke toko. Tambah spanduk, brosur, meja, kursi. Semua yang dibutuhkan besok sudah siap. Besok tambah orang 1 mobil langsung berangkat. Kalau semua ini dikerjakan besok pagi, berapa lama waktu yang terbuang? Besok ke Mall Wang untuk berbisnis. Untuk bertanding jangan buang waktu sedikit pun. Ayah, kamu selalu memikirkan semuanya.
Bos Liu, besok kita berangkat jam berapa? Jam 8 ya. Harus sampai di Mall Wang sebelum acara dimulai. Ngerti Bos Liu? Oke, kamu cepat pulang saja. Oke. Mall Wang. Cai Fen, kamu pikir lagi. Lihat apa lagi yang perlu dipersiapkan. Ayah, Jangan-jangan dia tidak melihat ada orang saat menyetir. ayah kamu baik-baik saja kan? Ada orang seperti itu pasti membuatmu kaget ya. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Dia gila ya. Sudah ayah, kita cepat pergi. Ayo pergi. Pergi. Nenek moyang melendangi. Kita sangga nenek moyang melendangi. Yang penting kalian berdua baik-baik saja. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya. Siapa tahu suatu hari ada lagi orang ceroboh. Kalau begitu aku harus kemana? Meminta orang itu mengganti aku satu Cai Fen. Nenek sudah tidak apa-apa. Lihat aku dan ayah baik-baik saja kan, tidak apa-apa. Kamu juga sudah besar. Kok keluar rumah tidak lihat jalan? Aku bilang mama, aku sama sekali tidak siap. Mobil itu tiba-tiba menghampiriku. Aku bisa menghindar kemana? Ya nenek, kamu tidak tahu. Mobil itu menghampiri aku dan ayah. Untung aku cepat bereaksi. Kalau tidak akibatnya tidak terbayangkan. Benar juga orang itu kok menyetir cepat sekali. Ya pasti dia pikir sudah malam. Tidak ada orang. Jadi dia menyetir cepat sekali. Sangat tidak bertanggung jawab. Aku bilang Cai Fen, kamu ini perempuan. Harus hati-hati, sekali lagi hati-hati. Sekarang zaman sudah berbeda. Tidak seperti saat aku masih gadis dulu. Keluar rumah berjalan di jalan raya. Tidak ada satu mobil pun yang lewat, kamu tahu. Bagaimana bisa terjadi kecelakaan? Sudah nenek tidak apa-apa. Sudah. Mama, cerita kamu itu lain kali saja ya. Besok pagi kita harus ke Mall Wang. Ayo kita istirahat lebih awal. Iya, besok ke Mall Wang. Harus istirahat yang cukup. Ayo cepat tidur, kamu juga tidur lebih awal ya nenek. Baik-baik, tidur lebih awal. Ayah istirahat lebih awal. Baik. Hati-hati. Cepat atur. Ini stan kita. Cepat. Suking kuoyong kalian. Bibi, kakak-kakak ipar. Stan ini jelas milik kami, kenapa kalian di sini? Lihat saja surat izin dagang. Kami sudah booking kemarin. Bagaimana bisa? Ini bagaimana? Bukan katanya temanmu yang booking stand untuk kita. Ini bagaimana? Ibu, aku sudah telepon. Lauliu, gimana tempatnya, bagus kan? Lausang ini sebenarnya bagaimana? Aku kemarin telepon bukan suruh kamu menyimpan tempat untukku. Bukan ini. Tapi mereka bukan kita. Aku kemarin baru saja simpan. Mr. Liu ini langsung daftar. Bilangnya dari Jin Yutang. Sertifikat dan kartu nama semuanya sudah aku periksa, tidak ada masalah. Langsung aku berikan surat izin pada mereka. Ada masalah. Tidak ada, kita yang berhak. Kalian benar-benar keterlaluan. Merebut stan kami. Bicara apa sih, kenapa disebut keterlaluan? Dengar ya, Mr. Liu dari Jin Yutang. Kuoyong dia kan marga Liu. Apa salahnya aku tidak mengaku? Kalian dari Jin Yutang, kalian bongkar semua barangnya. Atau kami yang bantu bongkar? Jangan marah-marah dong. Mengaku atau tidak itu terserah paman. Jangan sok akrab, aku tidak kenal kalian. Lalu mengaku atau tidak? Sekarang stan ini sudah milik kami.
Lihatlah sayang. Orang di pintu sudah antre panjang ya. Perayaan ulang tahun Mall Wang benar-benar ramai. Hari ini pasti bisnisnya bagus. Paman pasti puas. Ya aku khawatir 10.000 botol anggur ini. Nanti jangan sampai kehabisan stok. Kalian perlu bantuan kami. Kami bisa bantu. Sudah cukup bicaramu. Aku kasih tahu kalian jangan terlalu sombong. Nanti kalau kakek tahu gimana kalian. Aku punya firasat nih. Ada yang takut kalah jadi cuma pamer aja. Siapa yang kalah? Aku kah? Serius butuh bantuan nggak? Kami beneran bisa bantu kalian jual. Oke, kita lihat siapa yang kalah. Sekarang gimana sih keadaannya? Urusan keluarga kalian aku nggak mau ikut campur. Apa yang kamu suruh aku lakukan udah aku kerjain. Kalau ada masalah selesaikan sendiri aja. Acara anniversary sebentar lagi mulai. Wartawan dan pelanggan juga mau masuk. Jangan bertengkar di sini. Nanti acara kita terganggu lihat. Baiklah, maaf ya Meneer Sang. Baiklah. Ibu udah deh bertengkar juga nggak ada gunanya. Ibu ayo pergi dulu. Oh ya, Chai Fan udah deh. Kita cari cara lain aja. ayo nenek. Ayo. Kakak-kakak ipar kami beneran bisa bantu kalian jual. Cepat, ayo siapin cepat. Cepat siapin. Ketiga orang ini beneran nggak tahu malu. Gimana mereka bisa tahu? Ayah udah pesan tempat di dalam. Apa maksudnya gimana mereka tahu? Orang lain tahu ya daftar aja. Kok kamu nggak kepikiran sih? Hui Min ngomong begitu sekarang nggak ada gunanya. Mending kita lihat-lihat di sekitar sini. Ada tempat buat jual minuman nggak? Kita harus menang dari keluarga Kuoyong itu yang penting. Tempat ini nggak bisa terlalu berantakan. Jual minuman di sini takutnya setengahnya hilang. Kalau gitu, kita jalan ke sana lihat tempat yang lebih jauh. Jauh takutnya sepi. Gimana dong? Ini nggak bisa itu nggak bisa. Masa kita pulang aja nggak jual minuman? Ibu mending kita lihat di jalan sebelah. Kita cari tempat yang ramai. Dan juga aman, oke? Oke, ayo. Ayo. Ibu hati-hati ya. Tante jalan pelan-pelan. Bye. Yang tinggi ayo cepat sedikit, kalau tidak kita tidak dapat tempat yang bagus. Saya tahu, Tante jalan pelan-pelan saja. Kami duluan cari tempat. Bye. Di sana ada tempat. Jagung bakar kesukaan saya. Benarkah? Bagaimana kalau kamu bakar satu untuk saya? Anggap saja saya bantu buka usaha kalian. Baiklah. Kami juga akan beli beberapa topi dari kamu. Saya beli 3 untuk kamu, anggap saja buka usaha juga. Baik, ayo pilih yang mana saja. Berapa harganya? 1,23, jadi 50 saja. Ini bagus, cantik. Cocok untuk kamu. Bagaimana? Baik. Ini juga bagus. Ambil 3 ini saja. Baik. 50. Terima kasih. Mama kamu juga pakai 1. Saya tidak pakai, tidak pantas ini untuk anak muda. Cantik, kamu bilang cantik tidak? Cantik, benar-benar cantik. Tidak cantik, saya tidak pakai. Mama kenapa?
Tidak apa-apa. Lihat orang dari Jin Yutang juga buka lapak. Benar-benar kebetulan. Semoga dewa jangan sampai Liu Xiang datang. Orang bilang wanita cantik pria baik suka. Kamu ada yang ngejar artinya kamu wanita cantik. Saya pasti wanita cantik, tapi dia pasti bukan pria baik. Ayo mulai kerja. Baik Pak. Harus diatur dengan baik. Segera buka semuanya semangat. Suami-suami kamu lihat di mana? Tempat kita bagus sekali tepat di depan pintu. Benar-benar sesuai dengan kata-kata itu. Orang ramai seperti air rezeki mengalir deras. Mengalir deras. Penjualan kita pasti akan mengalahkan Chai Fan. Mama apa perlu ditanya lagi? Bukannya sudah jelas banget. Untung aja dapat info pertama. Kalau nggak mana ada suasana sebaik ini. Ayah kamu hebat. Aku tahu kamu yang paling hebat. Aku dulu terpesona sama keberanianmu yang nekat. Sok tahu. Sampai jatuh cinta sama kamu. Pasti dong. Kelebihanku banyak banget. Banyak banget sampai nggak bisa dihitung. Apalagi punya anak sehebat Liu Xiang. Ayah kok belum gendut udah ngos-ngosan. Ayo nggak ngos-ngosan kok, ayo istirahat dulu. Kamu ngomong apa sih? Berani ngomong begitu sama ayahmu, udah jangan ribut. Sebentar lagi buka, ayo siap-siap. Cewek-cewek senyum dong. Oh ya. Ayo senyum-senyum. Ayo lihat-lihat. Ayo semua lihat-lihat. Bos, Terima kasih. Bibi hanian toko di depan banyak. Aku mau lihat ada kerja part-time gak? aku ikut ya. Gak usah, aku gak bakal nyasar, ngapain khawatir. Siapa yang khawatir sama kamu? Aku mau ke toilet. Kukira kamu peduli sama aku. Ayo jalan. Gimana kalau kita pindah ke sana? Di sana ramai pasti laris. Oke, ayo. Semua dapat, jangan berdesak-desakan. Kok banyak banget orang? Ayo jalan. Ayo. Maaf, minggir dong. Minggir. Minggir biar kami lewat. Jangan berdesak-desakan. Antri yang rapi. Jangan berdesak-desakan, semua dapat. Kami siapkan banyak, jangan berdesak-desakan. Semua dapat. Topimu. Ada apa? Miring tapi kelihatan lebih keren. Dengan cara ini lebih keren. Lihatlah keramik merah jambu, jangan berdesakan. Lihatlah semua orang ramai seperti air. Lihatlah begitu banyak orang. Bagaimana ini? Kenapa kamu tidak menyapa? Kamu berani cepat tukar tempat denganku. Cepat kamu pikirkan untuk menutupiku. Jangan berdesakan, tukar tempat. Benar, aku akan membawamu lewat sana. Pegang erat-erat, aku pegang, aku berikan tanganmu. Aku hitung sampai 3, 1, 2, 3, maju. Setiap orang bisa dapat. Lewat dulu Presiden, Direktur, kita segera kembali ke kantor. Wartawan menunggu wawancara jam 10 di sana. Anda ikut saya. Biarkan kami lewat, biarkan. Biarkan kami lewat, kami tidak berbelanja, biarkan. Maaf ya. Permisi, maaf. Biarkan kami lewat-lewat. Maaf ya, permisi. Maaf ya. Cepat kejar. Yinan. Yinan, Presiden, Direktur, lebih baik Anda kembali ke kantor untuk istirahat. Di sini banyak orang mudah terjadi kecelakaan. Lagi pula jika Yinan kembali pasti akan mencari Anda di kantor. Baiklah, ayo. Selamat mencicipi. Selamat mencicipi ya. Selamat datang mencicipi gratis-gratis. Anggur keramik merah jambu.
Ini adalah produk baru Jin Yutang tahun ini Hong Sing Hong Huaci. Anggur ini ada promo hari ini. Acara mencicipi gratis, selamat mencicipi. Coba gratis. Cicipi-cicipi rasanya, selamat datang mencicipi ya. Cicipi-cicipi, ayo pemuda, lihatlah keramik. Selamat mencicipi. Selamat mencicipi, Anda juga coba. Lihatlah merek baru perusahaan kami diluncurkan. Ayo lihat. Selamat mencicipi Hong Huaci dari Jin Yutang kami. Anggur ini tidak hanya harum tapi juga sangat kental. Rasanya sangat enak, lihatlah. Hei, terima kasih ya, tidak menunggu terlalu lama kan? Tidak, aku tunggu sebentar, tidak apa-apa. Tapi di sini terlalu ramai dan berantakan, aku akan mengantarmu pulang dulu. Nanti aku cari kerja lagi. Enggak usah, aku bisa pulang sendiri. Kamu nggak takut Liu Xiang bakal ngejar-ngejar kamu lagi? Atau tadi di toilet kamu dapat pencerahan? Berubah pikiran dan memutuskan untuk menikah diam-diam. Gila, ngapain aku berubah pikiran di depan toilet? Cuma sekarang aku merasa lebih ringan tangan dan kaki lebih lincah. Jadi maksudmu sekarang 10 Liu Xiang ngejar kamu nggak takut, berarti aku nggak perlu ngantar kamu. Kamu lebih baik bantu aku keluar dulu. Siap. Keluar dari pintu samping aja. Selain bisa menghindari Liu Xiang, lagi pula nggak perlu berdesak-desakan dengan orang lain. Ada pintu samping, kenapa tadi nggak bilang? Kamu mau bikin aku malu ya? Aku juga baru tahu kamu ngomong apa sih, ayo jalan. Ayo. Hampir mati kejepit. Aku susah payah bawa kamu keluar, kenapa kamu nggak bilang terima kasih? Bakal gimana cara berterima kasih untuk jasa sebesar ini? Aku dengan tulus mau bakar jagung buat kamu, gimana? Cuma 1 jagung. Nggak mau ya udah. Oke, aku paling suka jagung bakar kamu. Aku mau cari kerja. Aku bakar jagungnya, nanti kamu pulang aku kasih. Nanti ketemu lagi. Mari lihat, ini produk baru dari Jin Yutang. Hong Huaci Wine. Merek baru. Lihat-lihat dulu, ayo lihat. Silakan cicipi, Pak. Gimana rasanya, silakan cicipi. Ini teknik pembuatan baru yang terbaik. Silakan datang dan lihat. Ayo bos, nggak bisa, kamu bahkan nggak punya nama. Gimana kami bisa mempekerjakan kamu? Bos, dengar dulu, memang kepalaku pernah cedera. Tapi sekarang aku sudah sembuh. Cuma aku nggak ingat kejadian dulu. Dan namaku kamu bisa panggil aku Dage. Nggak bisa, kamu termasuk orang yang nggak jelas asal-usulnya. Kami nggak bisa mempekerjakan kamu. Ayo pergi. Bos, dengar dulu, aku bisa kerja apa aja. Kamu bisa kerja apa aja, tapi aku nggak bisa mempekerjakan sembarang orang. Cepat pergi. Bos, aku mohon kasih aku kesempatan, kamu pasti nggak akan menyesal, aku pasti akan kerja keras. Jangan banyak omong, cepat pergi. Jangan bikin ribut di sini, bos. Ayo pergi. Hong Huaci Wine, silakan datang dan cicipi. Selamat datang mencoba. Jagung bakar yang harum dan manis. Apa yang terjadi, ada apa? Minggir. Ini uangnya. Pegang baik-baik, ada kejadian di sana, cepat lihat. Apa yang terjadi, aku akan lihat. Apa yang terjadi, cepat panggil 120. Yinan. Apa ada apa? Apa yang terjadi, begitu banyak orang? Yinan, cepat panggil ambulans, Dage. Dage, kamu kenapa panggil ambulans? Yinan, Dage, bangunlah. Yinan. Cepat panggil ambulans. Yinan. Cepat pergi, Dage, panggil ambulans, Dage. Cepat panggil ambulans.
Tuan. Bagaimana keadaan Dage sekarang? Dage. Itu Yinan yang kamu panggil tadi. Yinan adalah anak saya. Siapa Anda? Apa dia anakmu? Ya lalu siapa Anda? Aku temannya. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia masih dalam perawatan. Mereka bilang keadaan Yinan sangat buruk. Sangat buruk. Jadi selama Yinan kehilangan ingatan, selalu mengganggu kalian ya? Tidak ada yang mengganggu, hanya tambah sepasang sumpit saja. Terima kasih banyak, terima kasih sudah merawatnya. Tidak apa-apa Daginan. Sebenarnya dia selalu ingin pulang, tapi dia tidak punya dokumen. HP juga tidak ada jadi. Tidak bisa menghubungi Anda. Siapa yang menyangka Yinan? Dia bisa kehilangan ingatan, bahkan ayahnya sendiri tidak kenal. Aku hanya punya satu anak. Kamu bilang aku harus bagaimana? Bagaimana? Siapa keluarga pasien dokter? Bagaimana keadaannya sekarang? Tenang saja pasien meskipun banyak mengeluarkan darah. Tapi operasinya cukup sukses. Semuanya sudah terkendali, tidak ada bahaya bagi nyawanya. Dokter, apakah dia sudah sadar? Bisakah kami menemuinya? Pasien dalam keadaan bius total. Butuh sekitar 2 jam paling cepat untuk dia sadar. Mohon bersabar, setelah pasien sadar, saya akan meminta perawat untuk memberitahu kalian. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Ayo. Silakan duduk. Nona Zhang, kamu sudah menunggu di sini seharian. Mungkin lebih baik pulang dulu dan istirahat. Setelah dia sadar saya akan memberitahumu agar kamu bisa kembali. Bagaimana? Tidak apa-apa Pak Direktur. Saya ingin melihatnya sadar sendiri baru bisa tenang. Biarkan saya menunggu di sini. Baiklah. Hanyan, Ibu. Kok kamu datang? saya khawatir sama Daga habis jualan langsung ke sini, gimana kabarnya? Dia sudah selesai dioperasi, kata dokter sukses. Sudah dipindah ke ruang perawatan intensif. Meskipun efek biusnya sudah habis, tapi dia belum sadar. Oh ya, ini ayahnya Dage. Pak Direktur Wang. Halo. Halo, silakan duduk. Selama anak saya kehilangan ingatan, terima kasih atas perhatian keluarga kalian. Sungguh berterima kasih. Jangan begitu, ini juga kewajiban kami. Ngomong-ngomong, gimana kondisi Daga? Apa kata dokter? Kata dokter kondisi Yinan sekarang cukup stabil tapi masih perlu diawasi. Kok bisa terjadi hal seperti ini? Gimana dia bisa jatuh dari lantai atas? Saya juga tidak tahu. Saya pikir ini harus menunggu Jinan sadar. Dia sendiri yang bisa menjelaskan. Anak ini memang banyak cobaan. Dia salah apa sih?
Saya cuma punya satu anak. Saya membesarkannya sejak kecil tapi dia. Kok bisa? Kenapa dia bisa kehilangan ingatan ketika aku bertemu dengannya lagi? Dia bahkan tidak mengenali aku sebagai ayahnya. Bagaimana mungkin? Dia tidak mengenali aku sebagai ayahnya. Presiden Direktur jangan seperti ini. Bukankah dokter bilang masih dalam pengamatan? Yinan pasti akan baik-baik saja. Ya, anak ini baik hatinya. Pasti Tuhan akan melindunginya. Benar-benar terima kasih kepada kalian berdua. Sudah merawat Yinan seperti ini. Ketika Yinan sudah pulih ingatannya, aku pasti akan menyuruhnya berterima kasih kepada kalian. Presiden Direktur jangan terlalu formal dengan kami. Kami sudah lama bersama Yinan. Peduli padanya adalah hal yang wajar. Ya, dia seperti keluarga bagi kami. Sebelumnya dia juga banyak membantu ibuku. Presiden Direktur jangan berterima kasih lagi pada kami. Oh iya Bu, aku ingin tinggal di sini malam ini untuk menjaga. Setelah memastikan Yinan baik-baik saja, aku baru pulang. Ibu pulang dulu dan istirahatlah. Baiklah, beritahu aku segera jika ada kabar. Aku tahu. Aku akan pergi dulu. Presiden Direktur, jaga diri baik-baik. Hati-hati di jalan, sampai jumpa. Bye.